Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah punden atau sebuah situs ya, menurut cerita tutur warga, yaitu sebuah batu yang masih disakralkan hingga saat ini dan menjadi nama salah satu desa di wilayah Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, batu ini memang terlihat seperti batu biasa, tapi untuk mitos dan juga legendanya yang membuatnya cukup luar biasa dan pernah viral, juga pernah masuk TV teman-teman. Jadi jangan di skip juga ya. Nah, di lokasi ini juga terkenal dengan nama desanya, yaitu bernama Watu Simbar ya, dan menjadi nama desa untuk batu ini teman-teman. Batu ini cukup sakral ya, dan masih dihormati oleh warga hingga saat ini. Selain itu banyak mitos-mitos yang beredar dan kita akan melihat fakta-fakta di balik dari batu yang disakralkan ini. Kenapa batu ini dijadikan nama desa dan apa arti dari nama Watu Simbar tersendiri? Nanti kita akan melihat ke lokasi. Sebelum kita menuju ke lokasi, di wilayah sini adalah sebuah hamparan sawah dan saya tadi itu dari sana teman-teman ya. Dari sana menuju ke sini, ini tepat berada di persawahan. Selain itu di sini juga terdapat sebuah bekas galian sepertinya yang ada di sana ya, berbentuk sebuah kolam. Yang di sana juga terdapat mitos-mitos yang konon di sana banyak ularnya teman-teman. Dan juga ada sebuah batu juga di sana yang disakralkan, konon itu namanya adalah Watu Ulo. Tapi saya juga kurang paham karena itu adalah cerita tutur yang diceritakan oleh warga setempat saat saya lewat tadi, dan juga yang diceritakan oleh anak-anak atau mungkin warga-warga yang memancing di wilayah sini teman-teman. Oke, nanti kita juga akan menuju ke sana, kita akan melihat dari berbagai sisi. Nah, untuk batunya yang ada di sana ya, coba kita akan turun. Nah, untuk batu ini bernama Watu Simbar ya, Watu Simbar. Jadi mungkin teman-teman tidak asing karena Watu Simbar adalah nama desa dari Watu Simbar ya, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kenapa dinamakan Desa Watu Simbar? Karena adanya batu ini, meskipun batu ini tidak berada tepat di samping desa atau mungkin berada di tengah-tengah desa batunya ya, tapi batu ini berada di pinggir sungai dan di tengah persawahan teman-teman ya. Nah, ini juga yang membuat saya heran, kenapa batu ini dinamakan Watu Simbar. Jadi kita akan melihat ke sana karena batu ini disakralkan juga. Dan di sana ada beberapa fakta yang menarik lagi. Konon kata juru pelihara waktu saya tanya beberapa waktu yang lalu, di batu di dekat Watu Simbar ini zaman dahulu itu terdapat makam yang sekarang makamnya itu sudah hilang atau mungkin tertutup oleh rumput-rumput yang ada di sebelah sana. Coba kita nanti akan cek ke sana teman-teman ya. Saya di sini tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya, sesama YouTuber juga. Nah, kita akan ke sana dan kalian bisa lihat di sepanjang jalan tadi kita menuju ke sininya, meskipun batu ini adalah asal usul dari nama desa yang ada di wilayah Kutorejo ini, tapi batu ini cukup jauh loh dari desanya, sekitar 2 km dari desanya. Nah, kenapa disebut Watu Simbar? Jadi watu artinya batu. Nah, itu yang ada di depan sana itu adalah watu, itu artinya batu teman-teman. Simbar itu artinya besar, lebar gitu ya, katanya ya. Katanya seperti itu teman-teman. Dan juga ada yang mengatakan Watu Simbar itu selain batu besar, Watu Simbar itu batu penguasa gitu ya, atau sesumbar gitu katanya ya. Tapi
bagi teman-teman yang lebih tahu silakan memberikan komentar di bawah untuk kenapa batu ini bisa disakrakan dan bisa menjadi asal usul nama desa, di balik cerita dan juga faktanya teman-teman ya. Silakan memberikan komentar di bawah ya. Kita akan coba ke sana. Nah, kita coba lewat cari jalan ya, jalan menuju ke sana. Nah, di sini teman-teman. Untuk jalan menuju ke sana juga agak sulit karena melewati persawahan-persawahan yang ada di sekitar sini. Nah, seperti ini ya. Dan di sana banyak rumputnya. Saya tadi menjumpai ular di sana ya. Oh ya, untuk mitos menurut juru pelihara, di batu ini merupakan perwujudan dari sosok ular naga katanya ya. Tapi kita juga percaya tidak percaya karena itu hanyalah sebuah mitos dan juga legenda yang beredar di wilayah sini. Karena tadi saya melihat ular di sana, jadi saya teringat akan hal itu. Karena di sini banyak semak juga, jadi kita menghindari jalan yang ada rerumputannya karena memang biasanya dihuni oleh ular. Oke, kita akan coba turun ya, seperti ini. Jadi mungkin agak horeg sedikit teman-teman ya. Ya, ding. Nah, seperti ini. Nah, di sana tadi saya soalnya melihat ular, jadi saya tidak berani lewat sana. Hati-hati Pak De. Di situ tadi ada ular besar Pak De, saya tidak berani lewat situ. Ada ular tadi di situ Pak De. Tapi tidak terekam, jadi saya lewat jalan lainnya Pak De. Iya, banyak ularnya Pak De. Hati-hati Pak De ya. Di sana teman-teman, tadi saya melihat ular, jadi saya tidak berani lewat sana. Kita cari jalan lain ya. Kita lewat jalur lain karena di sana tadi ada ularnya, dan saya juga memberitahu rekan saya kalau di sana tadi ada ular karena memang legendanya di lokasi ini perwujudan dari ular naga ya, untuk batu yang ada di depan sana atau Watu Simbar ini. Coba kita akan menuju ke sana langsung karena untuk jalannya cukup sulit, terus di sini tadi itu ada ularnya, jadi kita tidak berani terlalu mengambil resiko ya. Kita coba mendekat teman-teman ya. Untuk jalannya lewat mana ini? Kayaknya yang ini. Oke, kita coba cari jalan dulu teman-teman ya. Oh, yang ini kayaknya bukan ini. Meskipun banyak duri ya. Nah, kita juga saling mengingatkan karena tadi di sana memang ada ya. Loh, seperti ini untuk batunya. Kalau dari dekat memang batu ini jenisnya itu batu yang raksasa teman-teman ya, batu yang cukup besar. Terus di sampingnya ini seperti ada batu terbang yang itu ya. Coba kita lihat dari dekat. Yang ini kan batu utamanya teman-teman ya. Ini batu utama yang cukup besar. Di sampingnya ini terdapat sebuah batu juga ya, seperti terbang karena di bawahnya disangga oleh batu kecil-kecil. Coba kita akan menuju ke sana ya. Kita akan melewati sungai teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya. Nah, seperti ini. Hup. Hup. Oke. Loh. Ini ya untuk batunya. Terus di lokasi ini juga zaman dahulu itu faktanya terdapat struktur batu bata juga katanya ya. Cuman kita juga belum tahu fakta apa untuk wujud aslinya. Jadi kita tidak akan membahas tentang struktur batu bata atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Kita lihat fakta yang ada saja. Nah, di sini batunya itu cukup besar ya. Cukup besar dan konon adalah perwujudan dari ular naga. Tapi ya saya tidak tahu dari aspek atau bagaimana dengan ular naganya, itu saya juga kurang paham. Tapi kalau dilihat dari bentuknya juga enggak mirip ya teman-teman, tapi dari kesakralannya. Jadi kita permisi dulu sama yang punya lokasi, Mbah Hamid putunipun sowan nggih. Hamid putune Mas rezeki. Karena kita juga menghormati dengan apa
menghargai leluhur teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang ini dari bentuk batu utamanya, dan ini adalah pecahan dari batu yang ada di atas. Nah, ini sebenarnya menyatu dengan atasnya. Kalian bisa lihat ya, batu ini memang bernama batu Simbar dan juga cukup besar sekali. Dan di sini terdapat lokasi yang disemen, yang memang fungsinya pada zaman dahulu. Lokasi ini itu untuk meditasi atau mungkin saat hari-hari tertentu itu di sini juga ramai untuk berdoa ya, mengirim doa kepada leluhur. Terus di hari-hari tertentu juga di lokasi ini biasanya seperti saat ada hajatan seperti khitan, terus menikah gitu ya. Di lokasi ini tuh biasanya dibuat ritual-ritual tertentu. Nah, kita tadi kan membahas tentang batu bata ya. Nah, di sini ada beberapa fakta juga. Ya, dari kalau tadi ada kisah-kisah di balik batu ini yang terdapat batu bata kuno yang cukup besar ya. Ternyata di sini juga ada batu bata kuno yang cukup besar-besar. Amit bapak ini pun sowan nggih. Nah, ini teman-teman, ini adalah batu bata kuno. Kalau ukurannya cukup besar, tapi kalau dilihat dari bentuk garisnya ini era kerajaan Majapahit. Terus di sini pun juga selain terdapatnya Watu Simbar yang ada di depan kita ini, di sini pun ada batu-batu kuno ya, batu prasejarah atau mungkin batu-batu lava gitu ya. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau dipecah, terkadang kalau hoki di dalamnya itu biasanya terdapat seperti kerang purba atau keong-keong purba gitu biasanya ya, batu-batu yang seperti ini teman-teman. Ini juga pelajaran buat teman-teman semuanya. Terus di lokasi ini juga memang dari awal tadi saya juga menceritakan bahwa lokasi ini memang masih disakralkan hingga saat ini. Salah satu contohnya di sini juga terdapat seperti perdupaan, wewangian, dan lokasinya juga cukup bersih teman-teman, karena memang dirawat dan juga ada juru peliharanya. Selain itu batu raksasa ini juga ada pecahannya ya, yang itu teman-teman. Nah, jadi pecah gitu ya. Terus di sini pun masih disakralkannya karena terdapatnya. Nah, itu ada wadah dari pembakaran dupa ya, apa pembakaran menyan. Di sini pun ada perdupaan juga. Biasanya di beberapa waktu yang lalu di sini admin juga menjumpai sosok-sosok seperti bukan sosok ya, tapi seperti makanan-makanan, seperti sesajen dan yang lain-lain di lokasi ini. Cukup luar biasa ya. Mungkin videonya saya akhiri cukup sekian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.